Halo, selamat malam kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan gua Andri. Seperti biasanya di sini kami akan kembali menceritakan pengalaman mistis dari kawan Kumis. Iya, Kebetulan betul. juga nih kita udah mendapatkan ceritanya dari pengirimnya itu bernama Rohman. Kita sebut aja Kang Rohman ya. Kang Rohman, karena dia emang tinggal di Bandung ya. Tuh, dia itu menuliskan pada ceritanya ia mengalami kisah mistis pada saat di perjalanan, Dri. Perjalanan. Perjalanan dia tuh perjalanan dari Bandung ke Jakarta karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Oke, oke, oke. Terus itu pengalaman mistisnya itu di mana, nak? Nah, ini tuh pasti udah pada tahu nih jalannya tuh nih para kawan komunis tuh, karena ini kejadiannya di tol Cipularang. Tol Cipularang. Tuh, yang udah terkenal angker lah ya, ini udah pasti pada tahu itu Cipularang tuh kemistisannya seperti apa gitu, Iya, pasti udah pada tahu lah. betul. Nah, ngomong-ngomong kemistisan Tol Cipularang, ini tuh ada kaitannya dengan cerita ini, nah. Tapi kalau udah penasaran, kita langsung aja ke ceritanya. Ceritanya. Jadi Kang Rohman ini berusia 32 tahun. Nah, Ya. dia ini diharuskan untuk ke Jakarta itu karena ada kerjaan lah. Dan beliau ini ke Jakarta mengendarai mobil. Dan gua baca nih, dia itu ditemani seorang temannya, Dri. Ya, jadi ada dua orang nih. Nah, ketika berangkat itu aman-aman aja karena berangkatnya tuh siang lah, pukul 12 siangan lah. Nah, cuman ketika di tol Cipularang, Kang Rohman ini tuh agak sedikit sompral bisa dibilang. Karena dia ini ngobrol dengan temannya, dia bilang, wah udah masuk tol Cipularang nih, katanya angker ya. Nah, memang banyak membahas tol Cipularang tuh pada sepanjang perjalanan itu tuh, sampai temennya tuh merasa sedikit kesal. Nah di sini tuh temannya udah ngingetin ke Kang Rohman untuk tidak membahas tentang tol Cipularang itu. Apalagi dengan menyinggung gitu Iya, ya. Kang Rohman ini agak sedikit menyinggung. Ya, jangan sompral lah gitu kalau omongan tuh. Nah, cuman memang Kang Rohman ini tuh menyepelekan lah. Singkat cerita, keadaan aman-aman aja tuh. Sampailah di lokasi, yaitu di Jakarta. Di sini beliau ini biasa lah ya mengerjakan kerjaannya. Dan akhirnya beliau ini tuh kan kembali lagi gitu, pulang pergi. Pulangnya tuh sekitar pukul 1 malam. Nah, karena memang kerjaannya tuh agak memakan waktu lah. Nah, walaupun sebenarnya tidak sampai tengah malam tuh kerjaannya. Ini Iya. gua baca juga, dia tuh memang bekerja tuh dari sekitar jam 7 lah. Iya. Karena ada pertemuan gitu. Ya, mungkin yang seharusnya sampai jam 10, Iya. ini tuh Ngaret lah. ngaret gitu. Seorang yang mau ketemu sama dia tuh. Iya. Jadi Kang Roman ini tuh pulang jam 1 malam. Nah di sini tuh Kang Roman biasa lah ya melewati lagi jalan tol. Nah ketika di tol Cipularang, mobil Kang Rohman ini tuh pecah ban. Nah, pecah ban. Di situ ya memaksakan untuk ya ke pinggir lah. Karena bahaya juga kalau dilanjutin ya, namanya juga pecah ban tuh, apalagi di jalan tol. Ya betul. Cuman Kang Rohman ini memang tenang lah karena menyiapkan ban serapnya. Jadi memang udah ada lah ya. Nah, namun temennya tuh kayak was-was takut gitu lah. Ke posisi tengah malam tuh pada Tengah saat malam. itu. Dan kelihatan dari daerah situ tuh jarang sekali melewat mobil tuh. Ya paling ada juga satu dua lah gitu. Karena memang itu tuh bukan weekend, jadi hari biasa lah. Kang Rohman melihat temannya karena sedikit pucat lah ya. Di sini tuh meledek temannya. Dia bilang, "Kenapa muka lu pucat banget? Santai aja kali, lu takut ya?" Nah, temannya tuh jawab, "Hus,
jangan ngomong kayak gitu, udah tahu ini lagi di sini. Ya agak sedikit ketakutan lah dia. Karena mungkin ya banyak mendengar kejadian-kejadian di Tol Cipularang mungkin ya Jadi temennya. Parno Nah, cuman Kang Rohman ini tuh ya menyepelekan lah tentang mitos-mitos itu, lebih menghiraukan ya. menghiraukan. Dia bilang pakai percaya segala lah tentang mitos-mitos di sini. Nah, singkat cerita, dia ini keluar mobil untuk memasang ban serepnya tuh. Jadi yang keluar mobilnya tuh Kang Rohman doang gitu. Iya, karena dia tuh memang kalau bisa dibilang sedikit berani ya. Pada saat itu tuh dia tidak percaya sama hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika Kang Rohman ini ya melepaskan bannya itu yang bocor, di sini tuh ia mendengar suara kayak suara gaduh lah di kolong mobilnya tuh. Nah, cuman karena emang ya penasaran juga, ya lihat ke bawah dan ternyata nggak ada apa-apa tuh. Nah di situ tuh dia masih menolak ya. Menolak. Kayak dia tuh malahan sempet bilang ke temennya. Jadi disangkanya temennya tuh kayak Ngejailin lah. mukul-mukul mobil gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak, karena ketika ia lihat gitu ngobrol sama temennya tuh kayak lagi mau tidur lah gitu. Nah, di sini tuh dia langsung melanjutkan lagi untuk memasangkan ban yang serepnya itu. Nah, ketika ia baru pasang tuh, di sini tuh dia agak dikagetkan oleh lemparan batu lah ke punggungnya, ke arah punggungnya. Namun ketika ia lihat itu nggak ada orang sama sekali dan lemparan batunya tuh berkali-kali hingga yang terakhir mengenai mobilnya. Dan di situ tuh dia mencari siapa yang ngelempar batu itu. Ketika ia lihat di belakang, di sini tuh dia melihat kayak ada daunan tuh goyang-goyang, cuman nggak kelihatan ada apa gitu. Tapi dia tuh di situ merasakan kesal ya karena bantingan batu itu. Walaupun sebenarnya dia tuh masih menolak lah untuk hal-hal mistis gitu. Iya. Itu lebih ke kesal gitu. Tapi udah mulai mikir, wah apa iya gitu di sini angker. Nah, ketika itu tuh mulai lagi memasang bannya. Ya setelah 15 menit Ban ini selesai. selesai. Di sini nih, ketika ia mungkin penasaran lah ya, ia melihat lagi ke belakang ke arah luar jalan tolnya tuh. Ketika ia lihat ke dedaunan sebelumnya itu tuh masih bergerak. Dan di situ tuh ia curiga ke situ. Ini halu mungkin ya, apa gimana gitu. Atau angin. Atau angin. Cuman kalau angin kan nggak mungkin bisa ngelempar kayak gitu, apalagi batu. Gak logik ya. Nah pada saat itu tuh dia tuh kayak ada yang menepuk tuh ke pundaknya. Iya. Dia kaget pas lihat ke belakang, oh ternyata temennya. Terlihat temennya juga itu kayak yang udah was-was. Jelas lah dia tuh menyuruh untuk Bergegas pulang lah. pengen cepet pulang gitu, menyuruh ke Kang Roman tuh. Cuman Kang Roman di sini tuh menjawab, Ya menyuruh untuk duluan aja lah ke mobil, nanti gua nyusul. mobil kok ini mau lihat dulu bentar gitu. Setelah dia lihat tuh ke pergerakan daun yang sebelumnya, Ya untuk memastikan lah ya. itu kan bergoyang-goyang tuh daun. Setelah 5 menit akhirnya dia tuh hirau aja, mungkin udahlah binatang mungkin. Akhirnya dia tuh masuklah ke dalam mobil kan. Ke dalam mobil. Nah di sini tuh ketika ia masuk, ia mencoba menghidupkan mobilnya nih. Namun ketika ia coba menyalakan mobilnya, di sini tuh mobilnya nggak mau nyala nah. Ya mungkin mogok lah ya, bisa dibilang. Susah di starter. Karena keadaan mobil yang susah dinyalakan, Kang Rohman ini tuh menggerutu atau ngomel-ngomel lah dengan keadaan yang tadi itu udah ban bocor gitu. Ini mobil susah nyala lagi gitu kan. Nah, karena omelan-omelan itu tuh ngebuat temannya kebangun dan menanyakan nih temannya tuh, gimana udah beres belum itu ban gitu. Nah, Kang Rohman ini tuh aneh lah, kok
nanyain gini tuh. Ya, padahal dia Padahal tuh tahu kan. Yang menyuruh untuk cepat-cepat pulang tuh kan dia gitu. Dan ketika Kang Rohman ini lihat tuh muka temannya tuh kayak udah tidur pulas lah, udah tidur lama gitu. Cuman ketika itu tuh Kang Rohman diem aja lah. Ya hanya ngejawab iya udahlah. Udah lu duduk lagi di sini di depan gitu. Nah, ketika udah temennya pindah ke depan, di sini tuh ya mencoba lagi untuk menyalakan mobilnya. Masih tetap susah untuk dinyalakan. Singkat cerita ya memutuskan untuk keluar lagi lah, keluar mobil dengan meminta temennya untuk menemani. Nah cuman temennya tuh ngejawabnya tuh ya karena takut lah ya mungkin. Dia ini bilang, udahlah lu aja sana sendiri, gue takut mending tidur aja gitu. Nah di sini tuh Kang Rohman kesel lah dengan jawaban temannya itu. Ya sambil ngomel gitu kan keluar untuk mengecek keadaan mesin mobilnya nih. Nah ketika ia buka kap mobilnya, di sini tuh ia mendengarkan suara gaduh lagi nih. Ya tepatnya itu di kolong mobilnya. Lagi dan lagi ya. Lagi dan lagi. Nah di sini ya ngecek ke bawah mobilnya nih. Di sini tuh ya nggak melihat apa-apa lah gitu, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Udah kedua kalinya nih dia tidak melihat apapun di situ ya. Karena suaranya juga sekejap langsung menghilang aja gitu. Nah ketika selesai ya melihat ngecek lagi keadaan mesinnya nih pakai flash dari HP-nya. Di pinggir dia ini dia melihat kayak ada bayangan gitulah. Ketika dia lihat ternyata temennya nih. Nah di situ dia bilang, lu katanya takut, ngapain lu kesini, kayak yang berani aja. Cuman gak jawab tuh temennya tuh. Gak jawab. Kata Kang Rohman ini tuh temennya tuh kayak diem aja gitu. Sedangkan Kang Rohman ya lagi sibuk lah gitu kan benerin mesin-mesinnya. Nah Kang Rohman ini bilang ke temannya, ya menyuruh lah ya, ambilin alat gih daripada lu diem aja gitu. Di sini tuh temannya bergegas pergi. Cuman anehnya tuh ketika ia perhatikan temannya tuh pergi ke arah semak-semak gitulah. Nah di sini Kang Rohman mungkin mau pipis dulu lah atau gimana gitu. Nah, karena Kang Rohman ini tahu temannya pergi dulu, ia memutuskan untuk mengambil alatnya itu sendiri. Namun ketika ia tutup kap mobilnya, di sini tuh ia dikagetkan oleh ternyata temannya tuh ada di dalam mobil lagi tidur. Berarti di situ dia udah mulai merasa aneh ya. Dengan apa yang dia suruh tadi itu ke temennya ternyata bukan ya? Bukan. Soalnya nggak logis lah bisa secepat itu ya. Iya. Diperhatikan lagi mau ke semak-semak itu malah pas dilihat ada di mobil. Ada di mobil. Nah karena kejadian itu Kang Rohman ini tuh kesal lah. Dengan keselnya tuh malah menantang gitu. Dia bilang, daripada mengganggu mending keluar aja sini. Ya karena kesal mungkin. Nah ketika selesai ia bicara gitu tuh di sini suara gaduh yang di bawah mobil terdengar lagi. Terdengar lagi ketika di situ tuh ya udah nggak ngecek lagi malahan dia langsung ya kayak menantang gitulah. Karena omongan itu dia ini sempat terfokuskan lagi ke arah semak-semak yang tadi yang goyang itu. Nah ternyata ketika ia lihat di situ tuh kayak ada sosok tinggi gitu yang berdiri gitu, kayak yang keluar dari semak-semak itu. Nah cuman keadaan mukanya tuh serem tapi hitam itu kan. Dan gede banget. Di situ tuh Kang Rohman ada rasa panik ya manusia. Freeze lah, nggak bisa apa-apa gitu. Dia tuh di situ langsung lari ke arah mobil ya tanpa mikir lagi. Ya itu udah real dia takut ya. Itu udah nggak bisa nantang lagi malah udah
dia masuk ke dalam mobil tuh sambil nyobain nyalain mobil lagi, tapi itu tetap gak jalan. Nah di sini dia makin kagetnya pas lihat ke arah jalan tuh ke depan, kayak ada tangan tuh di jendela depan mobil. Iya, di kaca depan mobil. Tapi dari atas sih tangannya tuh. Dan anehnya tuh kayak kukunya tuh pada panjang. Dia melihat seperti itu. Dengan keadaan itu, dia ini tuh panik, terus berusaha untuk membangunin temennya. Cuman temennya tuh entah kenapa gitu, susah banget dibangunin gitu. Ketika ia melihat lagi ke depan tuh ke arah jendela, tangannya tuh masih ada. Cuman ini tangannya tuh kayak dilihat-lihat semakin ngerayap itu, kayak mau ke bawah mobil tuh kayak ngerayap. Sampai akhirnya kepalanya pun terlihat dari sosok ini tuh. Dan di situ tuh serem banget. Dan jadi, posisi mukanya tuh ini tuh sosok wanita, cuman kayak ada taring gitu kan. Itu rambutnya panjang banget sampai ke bawah mobil itu. Sampai menutupi jendela kaca mobil itu. Iya. Itu tuh waduh, kayak dilihat mukanya tuh kayak ada hancur sama darah juga tuh di mukanya. Akhirnya sampai di situ Kang Rohman ini pingsan. Iya, dan ketika ia lihat tuh itu sekitar 5 menitan lah. Itu tuh udah agak lama juga. Sampai dia pingsan karena udah ketakutan banget itu. Dia nggak sadarkan diri. Nah, gak lama dari situ sekitar setengah jam akhirnya dia tuh seperti disadarkan atau dibangunkan sama temennya. Nah, temennya tuh bilang, lah kok malah ikutan tidur gitu. Kang Rohman itu nggak menjawab apa yang ditanyakan temennya gitu, malahan pucat. Langsung aja dia ini menyalakan mobil, dan anehnya mobil itu tuh nyala. Langsung lah ya tancap gas lah untuk langsung pergi gitu. Nah, ketika ia pergi itu, di sini dia melihat di pinggir jalan ada sosok yang nongol di jendela itu, dan itu tuh kayak ia ngeliatin ke arah Kang Rohman inilah. Dan ternyata sosok itu tuh adalah sosok yang sebelumnya ia lihat. Sampai bikin ia pingsan. Pas maju di pinggir kesorot lampu cahaya, sosok itu tuh kayak melihat dengan tajam ke Kang Rohman ini. Gitu. Dan di sini tuh yang melihatnya tuh ya Kang Rohman doang nih. Jadi makin aja di sini tuh tancap gas. Di situ tuh temennya heran ya, kenapa sih Kang Rohman itu berlagak kayak aneh, ketakutan gitu, beda dengan sebelumnya. Sampai temennya nanya, lu kenapa sih kayak yang syok gitu. Nah tapi dia tuh masih tetap gak nyerita. Sampai akhirnya udah jauh berapa kilo dari tol itu, dan ya bisa dibilang udah keluar tol lah. Udah di daerah Bandung lagi lah. Di situ dia tuh mau menceritakan apa yang dia alami sebelumnya. Iya, betul. Nah, dia ini tuh menceritakan kalau ada sosok yang menyerupai temannya ini. Itu dari sebelumnya juga kayak dengar suara itu tuh udah kejanggalan ya. Cuman dia kan masih menolak tuh sebelumnya. Iya. Nah, dan malahan ketika Kang Rohman ini mendengar suara gaduh itu tuh, temannya malah nggak dengar apa-apa, ya hening aja gitu. Malahan sampai si Kang Rohman ini nanya balik ke temennya, menanyakan pada saat kejadian itu, lu kenapa nggak dibangunin tuh susah gitu. Ya gak bangun-bangun lah. Nah si temennya itu merasa dia tuh seperti apaan, nggak ada yang ngebangunin gitu, seperti biasa-biasa aja gitu. Dia pules gitu. Akhirnya setelah kejadian itu yang Kang Rohman alami, dia barulah mulai percaya dengan apa yang terkenal angker tuh, dengan mitos di Tol Cipularang. Iya, dan malahan temannya tuh bilang, ya makanya kalau di tempat itu tuh jangan sompral gitu, jangan ngomong kemana aja gitu, ngelantur kemana wae. Nah sampai si temennya tuh bilang sambil heran, kok gua gak lihat tuh apa yang lu lihat, atau emang karena gue berdoa gitu pas di Tol Cipularang tuh, jadi nggak ditempakin mungkin gitu. Iya. Jadi hanya Kang Rohman ini yang melihat. Iya, dan Kang Rohman ini juga
menceritakan kenapa dia ini bisa ditampakkan sosok yang serem itu. Karena dia menantang pada saat itu. Nah di sini, oh ya emang itu salah lu lah gitu, menurut temannya tuh. Kang Roman juga bilang gua tuh menantang tuh bukan real menantang, sebenarnya Ya dia emang tuh kesel gitu, iya. kesel karena diganggu Gini gitu, apa salah gue gitu. ya, padahal itu salahnya kan sombra. Sombral itu. Ya mungkin itulah ya cerita dari Kang Roman ini, sangat mengerikan dan terdapat pesan juga untuk di manapun tempat gitu ya. Malahan harusnya sih entah itu percaya atau enggak tentang mitosnya, ya udah hargain aja gitu. Apa salahnya sih gitu kan. Berdoa aja lah kalau di jalan mah. Iya betul. Ya mungkin segitu aja lah ya, nah cerita yang mungkin bisa kami suarakan pada hari ini. Kang Roman juga mempesankan itu. Iya betul. Sebaiknya jangan apa ya dijadikan Petatang. contoh lah gitu. Iya, jadi jangan peteng-teng. Diambil hikmahnya saja. Iya betul. Dari cerita ini juga makasih banyak buat Kang Roman udah mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast. Iya, dan itu tuh bentuk support Kang Rohman ini kepada channel kami lah ya. Tuh. Gak lupa juga buat para kawan kumis yang Iya. udah setia mendengarkan. Betul. Dan kalau misalkan nih melewat di beranda kalian, pencet videonya terus subscribe, jangan lupa Betul. itu. Like, comment, share Nah, sebanyak-banyaknya. itu. Oke, mungkin segitu aja lah ya Nal ya. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.